بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang adanya kebertentangan antara dalil akal dengan dalil tekstual terkait masalah kedahuluan nafs dari badan. Dalam artian nas mengafirmasikan nafs itu sudah ada terlebih dahulu sebelum diciptakannya badan. Akan tetapi akal dan filsafat menegaskan bahwasanya ruh atau nafs dicipta bersamaan dengan diciptanya badan. Jadi sebagaimana yang kita lihat, di satu sisi dalil akli dan falsafi menegaskan bahwa keberadaan jiwa bersamaan dengan keberadaan badan. Sedang di sisi yang lain, dalil nakli, ayat dan riwayat menerangkan kemendahuluan penciptaan jiwa dari badan. Nah, dalam upaya mendamaikan akal dan nakal atau teks ihwal masalah ini, Mullah Sadra yang merupakan pencetus teori jasmaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa, dalam artian penciptaan jiwa itu adalah baru dan jiwa akan mengalami kebakaan secara ruhani. Jadi jiwa pada hakikatnya hasil daripada gerak substansial jasmania. Jadi dia secara hudus adalah jasmani, namun secara ruhani dan secara kebakaan, maksudnya secara kebakaan, secara keabadian, jiwa adalah ruhani. Jadi awalnya ia hasil dari gerak substansi materi yang kemudian menjadi non materi sehingga ia tidak mengalami lagi kefanaan. Nah, beliau dalam hal ini menyatakan maksud dari jiwa bukan jiwa insani dengan segala personalitas duniawinya. Lantaran jiwa demikian, apabila jiwa dalam hal ini adalah jiwa insani dengan segala personalitas alam materi duniawinya, maka akan berimplikasi pada hal-hal mustahil yang sudah disebutkan, dan juga terjadi peliburan daya-daya jiwa, terjadi liburnya daya-daya jiwa dari aktivitasnya sebelum ia berada di alam materi. Sebab jiwa pada hakikatnya dari sisi ia sebagai jiwa
tidak memiliki identitas lain selain identitas berelasi dengan badan dan mengatur badan, serta memiliki daya yang sebagiannya adalah nabati dan sebagian yang lain adalah hewani. Adapun yang dimaksud yaitu jiwa memiliki wujud yang lain dikarenakan sumber eksistensinya berada di alam ilmu ilahi yang disebut dengan bentuk-bentuk non materi atau ide-ide platonik, ya. Jiwa yang sempurna memiliki beragam dimensi eksistensial. Salah satu dimensinya adalah dimensi pra-alam dunia materi. Dimensi yang lain berada dalam alam dunia materi. Dan dimensi yang ketiga adalah pasca alam dunia materi. Tentu sebagaimana yang kita pahami, tentu maksudnya sebagaimana yang dipahami oleh mereka yang memiliki kedalaman dalam hikmah al-muta'aliyah. Hal ini bersandar pada afirmasi atas keberadaan kualitas dalam substansi, gerak menyempurna dalam substansi materi, serta adanya awal dan akhir. Sebab akhir dari segala sesuatu tiada lain adalah awal dari segala sesuatu tersebut. Ya, jadi mabda dan ma'ad, mabda dan gaya pada hakikatnya itu adalah satu, ya. Jadi akhir dari segala sesuatu adalah awal dari segala sesuatu tersebut. Dalam tinjauan Mula Sadra, semua entitas yang ada di alam ini seperti manusia, bintang-bintang, planet-planet, tanah, air, dan selainnya itu semua mempunyai level dan dimensi-dimensi eksistensial. Semisal level dan dimensi duniawi, nafsi, akli, hingga level dan dimensi ilahi. Ketika kita berpikir atau berimajinasi tentang bumi dan langit, pada hakikatnya dalam akal kita itu terdapat langit akli. Sementara dalam imajinasi kita itu terdapat langit imajinasi. Jadi setiap langit tersebut benar-benar adalah langit hakiki, bukan langit majazi. Demikian juga dengan langit eksternal benar-benar adalah langit, ya. Akan tetapi langit akli dan langit khiali sebenarnya lebih layak disebut langit, dikarenakan langit eksternal, maksudnya langit alam materi ini adalah langit yang bercampur dengan hal-hal aksidental di luar substansi langit. Dengan adanya gerak dan massa, langit eksternal senantiasa mengalami perubahan dan bersama dengan ketiadaan serta kegelapan. Demikian pula dengan setiap entitas di alam ini. Setiap entitas di alam ini memiliki wujud yang lebih tinggi dan lebih sempurna di alam akal. Dengan itu tidaklah masalah jika dikatakan jiwa manusia yang merupakan bentuk-bentuk spesies memiliki dimensi lain di alam akal dan alam misali. Nah, tentu Mula Sadra menyadari bahwa
keberadaan jiwa-jiwa di alam akal tidak seperti dengan keberadaannya di alam ini yang memiliki keberagaman dengan urutan waktu dan posisi yang khusus antara satu dengan yang lainnya. Hal sebenarnya bahwa jiwa yang beragam dan tidak terbatas di alam ini memiliki bentuk-bentuk akli di alam akal dengan puncak kekuatan dan kesempurnaan dalam memberikan efek, menciptakan dan bertindak. Dan kita mengetahui bahwa tidak terbatas dalam kesempurnaan dan kekuatan berbeda dengan tidak terbatas dalam bilangan dan hitungan. Alam akal yang darinya bersumber jiwa-jiwa tidak terbatas dari sisi daya dan dimensi eksistensial. Setiap jiwa yang terlahir darinya tidak menyebabkan kesempurnaan wujudnya berkurang, akan tetapi tampak sedikit pun pengurangan dan perubahan, wujudnya tetap sama dengan wujud yang sebelumnya, sebab alam akal adalah pencipta. Keberadaan jiwa-jiwa yang tidak terbatas di level alam akal bukan dalam bentuk pluralitas bilangan, serta bukan dalam urutan zati, zamani, dan wad'i. Nampaknya syair Maulana Rumi juga mengisyaratkan hal ini. Dulunya kita mumbasid dan satu substansi. Dahulu kita tanpa kaki dan kepala di sana. Dahulu kita satu substansi laksana matahari. Dahulu kita tanpa kekasaran, kita lembut laksana air. Ketika bentuk datang, cahaya tersebut menjadi angka, layaknya bayangan-bayangan tembok. Robohkanlah tembok-tembok tersebut hingga hilang beda yang memisahkan ini. Nah, senada dengan bait syair di atas, Guru Mullah Sadra Mir Pandaraski juga memiliki baik-baik syair. Begitu baik dan indah roda alam ini. Di bagian bawah terdapat bentuk yang ada di atas. Jika engkau naik ke atas dengan tangga ma'rifat, kau akan temukan asli dirimu yang tunggal, dalam bentuk akal tanpa ujung dan abadi, dengan segalanya dan tanpa segalanya. Ia adalah himpunan yang tunggal. Ucapan ini tidak akan dipahami akal lahiriah kecuali Abu Nasr Farabi dan Abu Ali Sina. Jadi pada dasarnya Mullah Sadrah meyakini penisbatan ucapan yang mengafirmasi kekidaman dan keazalian jiwa dengan semua personalitas duniawinya kepada para filosof awal semisal Plato dan lain-lain adalah suatu kedustaan. Bagaimana mungkin penisbatan ini benar, sementara para filosof awal tersebut meyakini kehudusan, perubahan, dan akan lenyapnya benda-benda alam. Dan apabila yang mereka maksudkan adalah kekidaman dan keazalian level akal, level akli jiwa dibandingkan dengan level kebergantungannya pada materi, maka hal ini bukanlah sebuah persoalan. Alasannya, hal tersebut tidak bermakna kemendahuluan jiwa dengan segala personalitas materinya dari badan.
dan juga tidak bermakna reinkarnasi dan berputarnya jiwa pada badan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Ayat dan riwayat yang menerangkan kemendahuluan jiwa atas badan mestilah ditafsirkan seperti ini. Allamah Tabatabai, pewaris falsafah hikmah muta'aliyah, di dalam tafsir besarnya Al-Mizan juga memberikan pandangan sekaitan dengan tafsir ayat Al-Mitsaq, ihwal keberadaan manusia di level alam dzar. Pandangan Allamah Tabatabai tersebut pada akhirnya kembali pada pandangan Mullah Sadra. Beliau meyakini manusia memiliki wujud sebelum dan sesudah keberadaannya di dunia ini. Dalam level sebelum dunia ini, di alam yang lebih tinggi, manusia telah menyaksikan Tuhan. Dialog dan pengambilan sumpah pun terjadi. Allamah Tabatabai melandaskan pandangan ini kepada surah Al-Hijr ayat 21. Menurut beliau, ayat tersebut menerangkan bahwa segala sesuatu memiliki wujud yang lebih luas dan lebih sempurna di khazain, di perbendaharaan Tuhan. Akan tetapi ketika maujud-maujud tersebut turun ke alam dunia, mereka mengalami keterbatasan dan ukuran, tak terkecuali dengan wujud manusia yang merupakan salah satu dari entitas. Itu juga memiliki kemendahuluan wujud yang lebih sempurna di sisi dan khasainullah. Wujud tersebut mengalami keterbatasan tatkala turun ke alam dunia. Jadi pandangan filosof pada hakikatnya di alam transenden itu, ya, jadi seluruh apa yang tercipta di alam duniawi ini itu sudah ada dalam bentuk wujud ilminya, ya, dan wujud ilmi ini akan turun sesuai dengan gradasi penurunan wujud, ya, pada level alam akal, pada level alam misal, dan pada level alam materi. Berdasarkan ayat di atas, alam manusia dengan segala keluasan yang dimilikinya memiliki wujud yang tunggal di sisi Tuhan. Jadi di alam transenden itu ketunggalan yang menghegemoni. Tapi bukan berarti tidak ada kekasrahan, tidak ada pluralitas dalam ketunggalan tersebut, ya. Dalam wujud yang tunggal tersebut tidak ada satupun manusia yang gaib dari manusia lainnya. Manusia tidak gaib dari Tuhan dan Tuhan pun tidak gaib dari manusia. Adalah hal yang mustahil jika perbuatan gaib, ya, adalah hal yang mustahil jika perbuatan gaib dari pelakunya, ciptaan gaib dari penciptanya. Inilah yang dikenal dengan istilah malakut yang difirmankan oleh Tuhan, dan kami telah tunjukkan kepada Ibrahim malakut langit dan bumi agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Surah Al-An'am ayat 75. Adapun sisi duniawi manusia yang kita saksikan ini, yang setiap kondisi dan tindakan manusia terbagi ke dalam satuan waktu dan mengikuti putaran malam dan siang, di mana manusia terhijabi dari Tuhan akibat angan-angan rendah duniawi serta kenikmatan indrawi yang mereka harapkan, merupakan turunan dari dimensi lain kehidupan.
kehidupan yang lebih awal dari kehidupan ini, dan kehidupan ini didahului oleh kehidupan tersebut. Jadi merupakan turunan dari dimensi lain kehidupan, di mana kehidupan yang lebih awal dari kehidupan di alam dunia materi ini, dan kehidupan di sana itu didahului ya, dan kehidupan di alam materi ini didahului oleh kehidupan di sana. Atas dasar ini jelaslah bahwa level duniawi manusia didahului oleh level malakuti manusia yang identik dengan level duniawinya, kecuali bahwa manusia tidak terhijabi dari Tuhan mereka di level malakuti. Jadi level-level wujud ini juga mengikuti level-level daripada ruh dan jiwa manusia. Di level malakuti manusia, manusia telah menyaksikan wahdaniyah Tuhan dalam rububiyahnya, sebuah penyaksian langsung oleh jiwa, bukan melalui jalan argumentasi. Hal ini disebabkan tidak ada satu sisi pun di mana Tuhan terpisah dari ciptaan, dan tidak ada satu detik pun di mana Tuhan gaib dari mereka. Dengan demikian manusia mengakui eksistensinya, mengakui eksistensi Tuhan dan segala hakikat kesempurnaan Tuhan. Ya. Jadi pada hakikatnya di dalam ketunggalan di alam yang lebih tinggi itu tercakupi kepluralan, tapi dia bukan dalam bentuk wujud eksternal duniawi, ya. Dia masih dalam bentuk wujud ide, ya, di mana wujud ide itu sendiri tercakupi, yakni mencakupi berbagai dimensi partikular yang akan terjadi di dalam wujud alam materi duniawi, dan ini mengalami secara penurunan bergradasi dari alam ide ilahi yang kalau di dalam irfan disebut a'yanah thabita, kemudian mengalami manifestasi atau emanasi di alam eksternal dalam alam akal, kemudian tercipta turun ke alam misali, ya, dan kemudian turun tercipta di alam duniawi. Nah, di alam duniawi ini ruhnya dimulai dari pergerakan alam materi, yaitu jasmaniyatul hudus wa ruhaniyatul baka. Beda di alam misali dan beda juga di alam akal. Ya, saya pikir inilah yang mungkin bisa mensinkronkan antara pandangan akal falsafi dengan teks ayat serta riwayat tentang nafs atau ruh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.